Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisu Silawati bersama rekan saya Sinta Syarani akan membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, di mana Indonesia itu sendiri yang telah kita ketahui bahwa kebanyakan luas wilayahnya itu lautan bukan daratan. Selanjutnya, sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama itu pada masa Hindu-Buddha, di mana dua kerajaan yang kuat dalam maritim adalah Sriwijaya pada abad ke-8-9 Masehi dan Majapahit abad ke-13 Masehi, di mana pada masa Sriwijaya dan Majapahit itu mereka juga melakukan hubungan perdagangan internasional. Dan yang kedua itu pada masa kolonialisme atau abad ke-16, di mana negara barat saat itu memiliki armada, niaga dan militer yang lebih kuat dan peralatan yang modern. Banyak kerajaan melemah karena dipaksa menjadi kekuatan imperium di pedalaman. Yang ketiga pada masa Soekarno-Hatta atau Orde Lama, sekitar tahun 1945 sampai 1965, di mana adanya deklarasi Juanda sehingga kekuatan maritim pun kembali. Pulau-pulau dan wilayah perairan Indonesia menjadi bagian NKRI. Deklarasi ini diperkuat dengan UU nomor tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dan selanjutnya pada masa Orde Baru atau pada masa Soeharto, di mana tahun 1966 sampai 1968 mengalami kemunduran karena program-program Orde Baru mengutamakan pembangunan darat. Dan tahun 1982, Indonesia menyepakati United Nations Convention on the Law of the Sea dalam konversi yang diadakan oleh PBB. Dan yang terakhir pada masa reformasi hingga saat ini, yang dimana yang pertama adanya deklarasi Bunaken oleh B.J. Habibie, dan yang kedua Departemen Eksplorasi Laut dibentuk oleh Abdurrahman Wahid, dan yang ketiga dikeluarkan Seruan Sunda Kelapa oleh Megawati, dan yang keempat World Ocean Conference oleh Dewan Kelautan Indonesia atau SBY, dan yang kelima pembangunan maritim dengan 5 pilar utama oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, tahukah kalian apa itu poros maritim dunia? Yang pertama itu sebagai suatu gagasan strategi yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, perkembangan industri perkapalan, perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus terhadap kemaritiman. Nah, karena di Indonesia ini luas lautnya lebih banyak, makanya sekarang Pak Jokowi itu lagi gencar-gencarnya untuk mengembangkan poros maritim Indonesia ini dengan yang 5 pilar tersebut. Letak geografis Indonesia itu terdiri dari 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terus ada 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama adanya pembagian musim di Indonesia, di mana pembagian musim di Indonesia sendiri terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dan selanjutnya adanya kondisi iklim di Indonesia. Yang dapat kita lihat sendiri, kondisi iklim Indonesia adalah kondisi iklim tropis. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi di Indonesia, di mana dengan letak geografis Indonesia yang strategis ini, maka kondisi ekonomi Indonesia pun juga semakin pengaruhnya semakin cepat dan berkembang lebih cepat. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia, di mana secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur serta 141 derajat bujur timur. Selanjutnya ada pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia menjadi begitu bervariasi yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Yang kedua, banyaknya sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata akan menambah devisa negara bagi pemerintah Indonesia. Yang ketiga,
Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yakni waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Nah, karena emang letak astronomi, letak geografis Indonesia yang menguntungkan, oleh karena itu banyak flora fauna di Indonesia yang bervariasi, ada yang Asiatis, Australiatis, dan lain-lain. Luas daratan Indonesia diketahui lebih dari 1 miliar dan jumlah pulau di Indonesia itu ada sebanyak 17.504 pulau. Sementara luas laut di Indonesia itu kalau kita ini digitnya banyak banget ya, mungkin teman-teman ada yang bisa, yang artinya proporsi daerah laut daratan banding lautan di Indonesia itu berkisar 23,6 banding 76,94. Selanjutnya, 5 pilar utama Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana 5 pilar utama Indonesia ini ditetapkan oleh Joko Widodo. Yang pertama itu adanya pembangunan kembali budaya Indonesia. Yang kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Dan yang ketiga, adanya komitmen mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Dan yang keempat, adanya diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Dan yang terakhir, adanya membangun kekuatan pertahanan maritim. Selanjutnya, batas wilayah laut Indonesia. Batas wilayah laut Indonesia sendiri dari yang kita ketahui sudah ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional, di mana dari yang kita lihat pada gambar berikut ini, laut teritorial Indonesia sendiri yaitu sekitar 12 mil dari kedalaman laut. Dan untuk zona ekonomi eksklusifnya sendiri yaitu 200 mil. Selanjutnya ada karakteristik wilayah Indonesia. Yang pertama, wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Wilayah daratan Indonesia memiliki ciri-ciri kenampakan yang berbeda, di mana bisa terlihat kenampakan daratan yang berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Nah, di wilayah daratan ini kita bisa ngeliat kayak dataran tinggi itu kayak misalnya di Bogor, nah dataran rendahnya itu kayak Jakarta. Untuk pegunungan bisa dilihat, pegunungan di Indonesia itu cukup banyak ya. Terus yang kedua itu ada wilayah lautan. Memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yakni 3.257.483 km persegi. Hal ini merupakan modal Indonesia menjadi poros maritim dunia. Wilayah perairan Indonesia terdiri atas perairan darat berupa sungai, danau atau waduk dan rawa, serta perairan laut. Selanjutnya ada potensi sumber daya kelautan. Yang pertama ada potensi fisiknya, memiliki laut pedalaman. Yang kedua, memiliki laut teritorial. Yang ketiga, memiliki pantai dan pesisir. Yang keempat, adanya daerah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Selanjutnya, potensi sumber daya kelautan yang kedua yaitu potensi pembangunan, di mana adanya sumber daya yang dapat diperbarui serta sumber daya yang tak dapat diperbarui. Yang ketiga, potensi sumber daya manusia. Hampir 60% penduduk Indonesia bermukim di pesisir. Oleh sebab itu, perlu dikembangkannya pusat-pusat kegiatan perekonomian, perdagangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya pertambangan, transportasi laut, dan wisata bahari di pesisir pantai. Seperti contohnya yang dapat kita lihat itu di daerah Muara Angke, yaitu di situ adanya pasar ikan di sekitar wilayah pesisir. Selanjutnya,
Indonesia sangat berpotensial dalam bidang kelautan. Yang pertama, kondisi ombak yang sangat bervariasi memungkinkan wisatawan untuk surfing, sky air, diving, snorkeling, dan berlayar. Sudah kita ketahui ya kalau ombak Indonesia tuh gede-gede banget, apalagi kayak kalau kita lihat wisata Bali tuh otomatis banyak banget orang-orang dari berbagai mancanegara itu untuk snorkeling di sana, untuk diving di sana, untuk surfing di sana. Yang kedua itu dasar laut dengan terumbu karang yang sangat indah dan dihuni oleh berbagai spesies ikan yang indah. Indonesia mempunyai kawasan terumbu karang yang sangat luas, yaitu 85.000 kilo persegi. Nah, terumbu karangnya itu yang terkenal tuh digunakan sama di Raja Ampat. Selanjutnya ada jalur transportasi dan perdagangan internasional. Nah, ALKI ialah sebuah sebutan dari Alur Laut Kepulauan Indonesia, kepanjangannya nih. Alur laut sendiri adalah sebagian alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional nih. ALKI 1 itu untuk jalur laut Selat Sunda, ALKI 2-nya itu untuk Selat Lombok, ALKI 3-nya untuk Ombai dan Water. Nah, karena materinya udah selesai, ayo mari kita kuis seperti biasa. Makan sih, ngasih makan. Ayo, apa jawabannya? Nomor 2, Bu. Nomor 2, Bu. Ayo, nomor berapa? Nomor 4, Bu, 12 mil. Nomor 4. Potensi yang dimiliki Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah Yang A, Bu. Yeay. Kita menang. Menang, Bu. Selanjutnya itu ada tugas. Nah, tugasnya ini gampang kok. Kalian cukup mendeskripsikan mengapa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tadi di PPT sudah ada. Yang kedua itu sebutkan dan jelaskan karakteristik wilayah perairan Indonesia. Yang ketiga itu analisis tentang batas wilayah laut Indonesia. Udah, 3 soal aja. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.